minta ujungnya itu. Yang HDMI. Ya, biru, yang biru. Hah? Oh, ada yang baru lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Tahiyah mubarakah min indillah azza wa jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadan sayyid ash-shuhur wa dha'afa fihi al-hasanati wal ujur. وجعل القرآن عمدة الملة وأساس الدين فهو حبل الله المتين والنور المبين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى التابعين لهم بإحسان من سابق ومسبوق. أما بعد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيزل ويشكر. Ikhwahul musallin, akhwatul musalliyat, Bapak Ibu-ibu jemaah rahimakumullah. Berkhusus yang sama-sama kita muliakan Ketua DKM Masjid Darul Nikmah dan segenap pengurus, Ketua Yayasan dan segenap pengurus. InsyaAllah terus dan terus semua khidmat kita melayani tamu Allah di rumah yang penuh dengan kenikmatan, atau bisa juga diterjemahkan kampung yang penuh dengan kenikmatan. Itulah Darul Nikmah. Nah, inilah Masjid Darul Nikmah, rumah yang penuh dengan kenikmatan. Jadi kalau Bapak Ibu-ibu kurang merasakan kenikmatan hidup di luar sana, masuklah ke Masjid Darul Nikmah. Nah, di sini nikmat itu betul-betul berkumpul. Baik, jemaah rahimakumullah, dengan lirih kita kembali baca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli
fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ighfir lana ya arhamar rahimin. Baik, sebelum masuk ke materi sesuai yang dipajang di spanduk sana, komunikasi dengan DKM tentang bertahapnya fikih siam, fiqhus siam, pelajaran kita tentang puasa. Saya awali dengan muqaddimah Tarhib Ramadan tentang fikih puasa. Saya kebagian di bagian duanya dengan beberapa item. Ahlan wa sahlan ya syahrus siam. Kita awali dengan doa, yang doa ini sangat baik diucapkan, ya, kata para ulama, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, semoga Engkau memberkahi kami pada bulan ke-8 ini, bulan Sya'ban, dan semoga Engkau mempertemukan kami dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau tadi sebelum sholat subuh Ibu, kita ada qobliyah, muqaddimah sebelum masuk ke sholat subuh berjamaah. Maka begitu Allah mengatur sebelum kita masuk ke Ramadan, maka bulan terdekatnya adalah di bulan Sya'ban. Nah, istilahnya tinggal sejengkal lagi. Kalau nggak salah hari ini berapa? 19 Sya'ban. Jadi waktu semakin, ya, semakin cepat menuju Ramadan. Jadi kita ingin keberkahan di bulan Sya'ban ini. Apalagi Sya'ban ini disebut oleh para ulama Syahrul Qurra. Qurra dari kalimat qari, bulan para pembaca Al-Quran. Jadi melatih untuk nanti khatam 1 kali, khatam 2 kali, atau beberapa kali di bulan Ramadan, dimulai dari sekarang ini. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kemudian beberapa bulan ini, bahkan dari Rajab kemarin, sudah banyak imam-imam yang membawakan ayat Al-Baqarah 183, 184, 185, 186, 187. 187 ini paling panjang tentang puasa. Kita ambil yang pertama saja, 183. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Panggilan lembut kasih sayang dari Allah. Wahai hamba-hambaku yang beriman, diwajibkan kalian berpuasa Ramadan sebagaimana umat-umat dahulu telah diwajibkan juga berpuasa. La'allakum tattaqun. Dan Allah memastikan orang yang berpuasa Ramadan, iman, Islam, takwanya pasti akan meningkat, pasti akan lebih baik. Maka dalam ayat banyak Allah sebutkan peperangan sedang berkecamuk, Nabi dan para sahabat sedang di Tabuk, Nabi dan para sahabat sedang di Uhud, sedang di Badar. Samakah yang duduk di rumah dengan yang berperang di lapangan? Tidak sama. Samakah yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Tidak sama. Maka Allah menyebutkan, samakah yang berpuasa dengan yang tidak berpuasa? Pasti tidak. Yang berpuasa Allah jamin, la'allakum tattaqun. Allah yang menjamin, Pak. Sertifikatnya dari Allah. Nah, maka maklumat atau kajian bertahap dari DKM Darun Ni'mah ini luar biasa. Insyaallah akan membangun, ya, semangat kita dari awal sampai akhir. Jadi awal sampai akhir gitu, Pak. Jadi bukan awal sampai tengah saja, awal sampai akhir. Tapi untuk hadisnya saya ambilkan hadis Rasulullah SAW. Beliau memotivasi para sahabat umat untuk selalu menyambut Ramadan ini dengan baik. Dan ini kebiasaan salafus saleh. Marhaban ya Ramadan, ahlan ya Ramadan. Kalau bahasa kitanya, selamat masuki bulan suci Ramadan. Atakum Ramadan syahrun mubarak. Kalian akan didatangi oleh bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Maka dirinci oleh Nabi. Satu, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu.
Pertama, di bulan Ramadan Allah titipkan kewajiban berpuasa Ramadan 1 bulan penuh. Kemudian tuftahu fihi abwabus sama, pintu-pintu langit. Langit ini kan kumpulan kebaikan, Pak. Air hujan turun dari sana. Di atas kepala kita yang melindungi kita juga langit. Pokoknya kalau sudah berbicara langit, yang asli ciptaan Allah, sedangkan yang langit-langit ini saja, loteng ini saja, begitu kita butuhkan sehari-hari. Allah bukakan pintu-pintu langit. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Yang ketiga, Allah kunci pintu-pintu neraka. Artinya ya, sedikit celah orang untuk tidak taat gitu. Ini musimnya gitu. Sama ketika orang berada dalam masjid, sulit menemukan ada maksiat dan dosa, Pak. Paling keluar saja, itu pun sandal yang hilang. Kalau di dalam, lihatlah, adik-adik kita ini menyuguhkan air minum. Ibu-ibu yang bersedekah air, kata Nabi SAW, sedekah yang terbaik itu adalah sedekah air, kata Nabi. Nah, apa saja, ya, karena pintu kebaikan ada di masjid itu. Nah, Allah tutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan Allah belenggu ikat setan-setan. Kalau terjemahan Dr. Rosid, dosen saya dulu di kampus, mungkin dosennya juga Ustaz Surya. Wa tughallu fihi abwabu maradatus syayatin. Dibelenggu setan-setan besar. Di antara nama setan besar itu marodah. Itu nama setan itu. Jadi yang keluar itu, yang dilepas itu yang kecil-kecilnya, Pak. Dan itu nggak dianggap oleh orang yang berpuasa. Ya, dibelenggu. Jadi pintu langit dibuka, neraka ditutup, kemudian setan-setan dibelenggu. Lalu terakhir Nabi SAW bersabda, lillahi fi lailatul khairun min alfi syahrin. Nanti dalam 30 hari Ramadan ini ada satu malam yang pahala beribadah pada malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ini yang kita sebut dengan Lailatul Qadar. Nah, coba kalau kampung saya Riau sana, Ibu, kalau udah 10 hari terakhir pada nebang bambu, bikin lemang, Pak. Lemang, lepat, atau juga bikin dodol. Dan malam-malamnya itu orang terawih, ada yang terawih, ada yang tidak. Lailatul Qadar berubah jadi Lailatul Bakar, Pak. Yang di luar bakar bambu tadi, di dalam bikin kue itu, Bu, kue yang pakai open gitu, ya. Kue semprong ya. Nah, itu kayaknya di mana-mana ada itu setiap Idul Fitri itu. Nah, ini yang kita khawatirkan closing dari hadis ini, man hurima khairuha faqad hurim. Siapa yang tidak mengambil kebaikan di Ramadan ini, di luar Ramadan dia nggak akan dapat apa-apa. Hatta setelah Ramadan ini nanti bulan peringkatan namanya Syawal. Lalu masuk lagi kita ke bulan yang terhormat Zulqa'dah. Masuk lagi ke bulan yang terhormat Zulhijjah, Zulhaji, bulan haji. Masuk lagi bulan terhormat Muharram. 3 berurut. Dan tamu teragung setelah Ramadan nanti bulan Zulhijjah, termasuk puasa Arafah 9 Zulhijjah. Nggak dapat apa-apa. Karena ini puncaknya ketika Ramadan tiba, tidak berkemas-kemas, tidak bersiap-siap. Maka tarhib ini luar biasa, ya, memberikan daya dorong untuk meningkatkan amaliyah kita setidaknya di bulan suci Ramadan. Nah, ini yang kita inginkan, ya, bersiap-siap untuk menggapai pahala-pahalanya nanti sesuai dengan materi yang saya sampaikan. Nah, suasana Ramadan yang kita inginkan berkumpul dengan keluarga, terutama di meja makan saat iftar, berbuka, saat sahur. Walaupun kalau sahur mungkin anak-anak kita menangis, ya, belajar untuk bangun sahur dini hari, apalagi biasanya dari masjid pulangnya jam 12 malam, sampai rumah tidur jam 3 udah bangun gitu, ya. Nah, jadi suasana indah itu yang kita rindukan. Nah, motivasi kita selalu untuk berkejaran dengan kebaikan dan kebaikan
Terutama di bulan Ramadan, saya ambilkan Al-Mu'minun 61. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka bersegera untuk mendapatkan khairat, kebaikan-kebaikan. Wa hum laha sabiqun, dan mereka orang-orang yang segera ingin mendapatkannya. Jadi waktu Nabi Musa alaihissalam mendapat panggilan dari Allah SWT, Musa, kamu harus datang ke Bukit Tursina. Saya panggil langsung. Mendengar panggilan itu, maka Nabi Musa berangkat. Lalu sampai di Bukit Tursina, Allah menegur. Mana kaum kamu? Mana umat kamu, wahai Musa? Kata Nabi Musa, ada di belakang ya Allah. Wa ajiltu ilaika rabbi litardo. Saya datang duluan sebagai leader, sebagai pemimpin, karena saya ingin menggapai rahmat-Mu ya Allah. Ketika Engkau panggil, saya datang, saya hadir. Dan saya tidak melupakan tanggung jawab saya, umat di belakang ada. Tuh, ya Allah, sudah kelihatan mereka menyusul. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka bersegera ingin mendapatkan kebaikan, dan mereka pasti memperolehnya gitu. Man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Siapa yang ingin bangun pagi, ingin sholat berjamaah subuh di Darun Ni'mah, pasti Allah beri kemudahan. Jangan-jangan bukan 4:30 bangunnya, tapi jam 4. Jangan-jangan sebelumnya gitu. Karena hati kita itu sudah nyambung dengan Allah. Kun ma'allah, fa in lam takun ma'allah, kun ma'aman kana ma'allah. Itu pesan-pesan para ulama itu. Hiduplah selalu mendekatkan diri kepada Allah. Kalau tidak bisa, maka mendekatlah, merapatlah, bergabunglah dengan orang yang dekat kepada Allah. Nah, ini wajah-wajah solihin semua nih Pak. Ibu-ibu wajah-wajah solihat semua. Iman Islam kita kadang turun naik di luar, maka bergabunglah dengan halakoh-halakoh ilmu. Bergabunglah dengan halakoh-halakoh tahsin. Bergabunglah dengan kajian-kajian. Nah, jemaah rahimakumullah, motivasi para ulama untuk 3 bulan terakhir ini dengan kalimat yang masyhur, Rajab syahruz zar'i, Sya'ban syahruz saqi, Ramadan syahrul hasad. Bulan Rajab, bulan ke-7 kemarin telah berlalu, itu adalah bulan kita menanam. Sya'ban syahruz saqi, sekarang bulan ke-8 ini, Sya'ban bulan kita menyiram tanaman yang kita tanam bibitnya kemarin. Wa Ramadan syahrul hasad, 23 Maret nanti insyaallah hari pertama Ramadan, bulan kita memanennya. Indah sekali dalam Islam itu tahapan-tahapan, menanam, menyiram, dan akhirnya memanen. Nah, bagaimana kita menyambut Ramadan yang mulia ini? Yang pertama, terus belajar ilmu tentang Ramadan. Nah, ini akan saya uraikan nanti sesuai dengan rincian-rincian dari DKM. Yang kedua, al-farah, senang, penuh sukacita menyambut Ramadan. Yang ketiga, memperbanyak ibadah pada bulan Ramadan, bahkan sebelum Ramadan. Rajab bulan mulia, Sya'ban bulan terdekat. Kemudian yang keempat, segera melunasi, atau nama istilah fikihnya qadha, hutang puasa di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Kan ada hadis Nabi SAW sahih, idzan tasafa Ramadan fala tasumu. Apabila sudah sampai pertengahan Ramadan, 15 Ramadan, maka jangan puasa sunnah lagi, kata Nabi. Ya, jadi sisakan 15 hari menjelang Ramadan kita berpuasa. Kita tidak berpuasa. Lihat, dalam Islam itu seimbang betul. Tetapi bagi yang sudah terbiasa puasa sunnah Senin Kamis, puasa Nabi Daud, nggak apa-apa, lanjut. Paling nanti yang betul-betul harus stop itu sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, namanya Yaumus Syak. Jadi kalau Ramadan tanggal 23, maka tanggal 21, 22 itu jangan puasa sunnah lagi. Tetapi bagi yang belum qadha, bapak tahun kemarin musafir, sakit beberapa hari, belum lunas hutangnya, lunaskan di hari yang dilarang puasa ini. Kan itu hutang.
Kalau ditunda lagi setelah Ramadan 2023, bayarnya nanti 2024, dosanya numpuk, Pak. Ya. Walaupun ada niat, walaupun terbayar gitu. Alhamdulillah kalau terutama ibu-ibu, apalagi ibu-ibu kita nih Pak, putri kita kena depannya Bu ya. Kena juga ujung. Jadi di depan ini datang haidnya kena berapa hari? 6-7 hari. Nanti terakhir dapat lagi gitu. Nah, itu makanya hutangnya banyak sampai 15 hari, 16 hari. Nah, kalau bapak-bapak, alhamdulillah tidak ada program itu. Tapi bisa saja karena sakit, musafir, juga akhirnya harus tidak puasa karena uzur dan melunasinya sekarang-sekarang ini. Kemudian yang kelima, segera saling memaafkan kesalahan dan berjabat tangan sebelum Ramadan. Ini materi, ini yang terakhir ini, poin ini, yang kelima ini penting betul. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah, "Inna a'mala bani Adam tu'radu kulla khamisin lailatul Jum'ah, wa la yuqbalu 'amalu qati' rahimin." Sore Kamis, malam Jumat, naik amalan kepada Allah. Dan tidak naik, tidak ikut ditimbang, dihitung oleh Allah, amalan orang yang memutus tali silaturahim. Itu hadis ini umum, Pak. Masuk dari bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal sampai Zulhijjah, Zulqa'dah, termasuk Ramadan. Berapa kali Kamis Ramadan? Kalau 4 pekan berarti 4 Kamis. Berapa kali Jumat Ramadan? 4 kali umpamanya. Berarti Kamis, Jumat 8 hari. 8 hari Ramadan, amalan orang-orang yang mutus tali silaturahim tidak diterima oleh Allah SWT. Padahal ini bulan baik, semuanya baik. Maka poin yang kelima ini, salamatus sadri, melapangkan dada, shaking hand, musafahah, meminta maaf atau memberikan maaf, baik kepada saudara kita yang sedarah, abang, adik, apalagi hubungan anak dengan orang tua dengan anak, termasuk tetangga kita, teman kita, sesama DKM, teman kantor dan sebagainya. Nah, jemaah rahimakumullah, kita masuk pada materi fikih puasa. Terus dan terus belajar tentang Ramadan. Saya kebagian ini, 1 rukun puasa, 2 awal dan akhir bulan Ramadan, 3 rentang puasa kita berapa lama, 4 syarat sah puasa, 5 sunnah-sunnah ketika puasa, 6 orang-orang yang dibolehkan tidak berpuasa, 7 hukum mengqadha puasa, ya, atau juga membayar fidyah. Nah, ini materi yang akan kita tuntaskan. Maka bapak ibu-ibu yang sudah dapat snack dihajar saja Pak, ya, diratakan saja. Saya sudah ada teh manis ini. Ini materinya 7. Nah, makanya saya rangkum dalam PowerPoint ini sehingga nanti ada gambaran kita. Setidaknya tugas saya dari rukun puasa sampai hukum melunasi hutang puasa bisa saya sampaikan. Baik, kita awali pembahasan pertama, rukun puasa. Rukun itu tiang, Pak. Ini rumah Allah. Ini kalau nggak ada tiang, nggak bisa loteng ini berdiri. Maka rukun puasa itu disepakati oleh para ulama ada 2. 1, niat. Jadi tanggal 23 nanti kita mulai Ramadan, sahur malamnya itu Ibu, kata para ulama boleh 2 macam cara niatnya. 1, malam pertama itu niat untuk 30 hari puasa, Pak. Yang kedua, niat setiap malam. Nah, yang paling bagus gabungkan 2 niat ini. Di hari pertama Ramadan, ya Allah, nawaitu shauma syahr. Ya, kalau bahasa Indonesianya, ya Allah saya niat atau kami berniat puasa Ramadan 1 bulan penuh. Jadi malam besok kalau terlalu lelah di masjid, itikaf dan sebagainya, lalu pulang pas sahur nggak kebagian sahur, maksudnya ketiduran gitu, kan bisa saja kelelahan itu. Maka kita sudah dapat niat ini. Yang paling bagus ya niat setiap malam. Ya, dengan kita makan sahur, ya otomatis dalam hati kita sudah berniat puasa. Yang kedua, rukun puasa itu imsak. Al-imsak, menahan diri dari membatalkan puasa. Makan, minum, merokok, berhubungan suami istri siang Ramadan, dan hal-hal lain.
Jadi dua rukun ini akan kita jaga. Satu niat, tepatnya di dalam hati, ya, betul-betul ikhlas berpuasa karena Allah Ta'ala, Allah akan bantu. Yang kedua, imsak. Keluar dari rumah kita, keluar dari masjid, banyak godaan. Nah, bagaimana kita menahan mata, menahan anggota badan, dan puncaknya menahan mulut untuk tidak ada makanan minuman yang masuk dan semua yang membatalkan. Nah, ini untuk poin niat. Kemudian pembahasan yang kedua, awal dan akhir bulan suci Ramadan. Ya, ini poin yang kedua. Ini sebenarnya kita sebagai masyarakat tinggal sam'an wa ta'atan, taat dan patuh kepada Kementerian Agama, pemerintah kita, beres Pak. Tunggu sidang isbat. Isbat awal, isbat akhir. Isbat awal Ramadan insya Allah sepakat semua Pak. Muhammadiyah, NU, Kemenak dan sebagainya itu 23 Maret. Insya Allah ya. Tapi untuk Idul Fitri ikhtilaf. Muhammadiyah sudah memutuskan tanggal 21 April hari Jumat. Jadi yang ingin pulang kampung itu enak nyetirnya itu Pak, hari Sabtu itu. Ya, Sabtu Ahad itu Bu mau pulang kemana? Ke Sumatera, ke Jawa gitu. Karena Jumatnya suami kita udah ikut di sini. Ikut sholat Idul Fitri atau juga nanti Jumatnya. Jadi berangkat pada Jumat atau pagi Sabtu juga enak. Tapi pemerintah dan NU sepertinya memutuskan tanggal 22 hari Sabtu. Nah itu ya. Dan ini juga kadang membuat galau DKM juga nih Pak Ketua ya. Ini kita milihnya nanti yang hari Jumat atau hari Sabtu gitu. Jadi biasanya kita ngikut pemerintah ya Pak ya, ambil yang tanggal 22 mungkin. Nah caranya ada 3 menentukan awal Ramadan. Yang pertama ru'yatul hilal, melihat hilal ya, melihat hilal dengan mata langsung. Yang kedua al-ikmal. Ini bulan Sya'ban ini kan bulan Islam itu Pak cuma 28 sekali-kali 29 atau pokoknya 28 29, jarang yang 30 hari. Maka ya kalau mendung, kalau tidak ketahuan, disempurnakan. Pokoknya bulan Sya'ban 30 hari sudah. Hari ke-31 kan nggak ada itu. Maka hari ke-31 istilahnya itu adalah 1 Ramadan. Kemudian yang ketiga hisab. Nah ini kecanggihan teknologi digunakan ilmu falak oleh Muhammadiyah terutama. Dan hitungannya akurat Pak. Akurat. Ya. Ketika didudukkan dengan ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal pun sekarang kan pakai teropong juga. Sehingga ada istilah derjat 1, 2, 3 gitu. Nah Muhammadiyah dengan ya ilmu apa itu? Astronomi dan sebagainya juga akurat. Nah 3 ini cara menentukan awal Ramadan ya. 1 ru'yatul hilal, yang kedua ikmal, menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari, yang ketiga hisab. Ya. Perhitungan pergerakan matahari, ilmu falak. Itu yang kedua. Kemudian rentang puasa kita, pembahasan yang ketiga saya ambil dari ulama besar Mesir Muhammad Abduh dan muridnya Rasyid Ridho. Al-imsak anil akli wasyurbi wa ghasayanin nisa minal fajri ilal maghrib. Nah, ini rentang puasa kita. Puasa itu dimulai, puasa itu adalah menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri siang hari Ramadan dari terbit fajar, ini masuk waktu subuh tadi, sampai terbenam matahari. Ihtisaban lillah, mencari pahala Allah, wa idadan lin nafsi wa tahiatan laha litaqwallah bil muraqabah wa tarbiyatil iradah. Mengharapkan ridha Allah, menyiapkan diri untuk bertakwa kepada Allah, yakin Allah memuraqabah, memonitoring puasa kita serta mendidik jiwa kita. Ya, kalau ini puasa Ramadan perintah Allah, walaupun haus, walaupun lapar, saya harus puasa. Akan begitu. Mata Allah melihat. Sembunyi pun nanti di kamar makan, Allah melihat. Perasaan kita nggak enak. Ya. Jadi rentang puasa itu dari maghrib sampai
dari subuh sampai maghrib. Saya bertemu dengan jemaah di daerah Jati Asih sana. Dia berbukanya itu pas Isya, Pak, jam 8. Kata dia ingin mencari afdolnya puasa. Saya ragu katanya kalau berbuka di waktu maghrib. Jadi memilih berbukanya Isya, Ibu. Nah, ini tafsir jalan lain ini. Realnya Rasulullah SAW berpuasa ini. Ya, dari masuk waktu subuh, fajar nih, fajar sodik namanya. Fajar yang putih. Kemudian berbatas ketika masuk waktu maghrib, termasuk muazzin. Muazzin sebelum mengumandangkan azan minum dulu seteguk 2 teguk atau makan kurma dulu baru nanti melafazkan azan. Tidak menunda nanti supaya lebih afdol berbukanya setelah azan gitu. Ya. Nah, jadi ini tentang puasa kita. Dan untuk di Indonesia ya kita bisa hitung berapa jamnya. Biasanya di luar negeri itu ada yang sampai 18 sampai 20 jam, Pak. Ya. Nah, itu kan lebih lama lagi. Tapi mereka juga karena sudah terbiasa, tidak ada masalah gitu. Kemudian pembahasan yang keempat, syarat sah puasa. Kapan kita sah untuk berpuasa ini? Yang pertama, Islam. Jadi kalau orang kafir nggak sah dia puasa dan nggak usah disuruh, Pak. Yang kedua, syarat sah berpuasa balik. Ya, usianya sudah usia balik. Balik ini di atas mumayyiz. Kalau mumayyiz itu anak kecil bisa membedakan ini teh, ini air putih. Kalau bahasa Nabi, mumayyiz itu anak kecil bisa membedakan ini tangan kanan, ini tangan kiri. Nah, itu mumayyiz. Tapi untuk syarat puasa bukan mumayyiz saja, tapi derajat yang lebih tinggi balik. Ya, akil balik. Usianya itu usia SD, kelas 6 mungkin, atau SMP kelas 1. Usia 13, 12 tahun. 12, 13 tahun. Ya. Ini syarat sah berpuasa. Kemudian berakal. Jadi orang gila nggak masuk, Pak. Nah, siapa yang tidak ingin puasa Ramadan nggak apa-apa, bebas tidak berdosa. Yang penting jangan berakal. Yang penting kena gila dulu. Kemudian yang berikutnya mukim. Mukim itu artinya kita berada di Pondok Kelapa ini, tidak kemana-mana. Kalau musafir itu tidak wajib lagi berpuasa, tapi pilihan. Kalau ingin berpuasa boleh, tidak puasa juga boleh. Kemudian yang kelima, bersih dari haid dan nifas. Kalau masih ada darah haid dan nifas yang mengalir, yang keluar, maka tidak boleh berpuasa atau puasanya tidak sah. Kemudian yang terakhir, yang keenam, istita'ah, sanggup berpuasa. Kalau tidak sanggup puasa, ya puasanya tidak sah. Namanya orang tidak sanggup. Yang pertama Islam, tidak wajib, tidak sah bagi orang kafir, balik, berakal, mukim, tidak sedang musafir, bersih dari haid dan nifas, kemudian sanggup berpuasa. Baik, sebelum masuk ke materi yang kelima, 5, 6, 7, berarti 3 poin lagi. Mungkin dari rukun, kemudian menentukan awal akhir Ramadan, masa puasa, sampai terakhir tadi syarat sah. Mungkin ada pertanyaan, Bapak, Ibu? Pas ya? Nah, betul, Pak. Sambil nyobain teh nih, Pak. Gak apa-apa kan Ustaz? Pertanyaan di tengah jalan begini. Ditunggu akhir nanti khawatir kelupaan. Nah, peserta dari Tiongkok. Tuh, betul, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ilham. Betul, Ustaz Ilham. Mohon penjelasan dari keterangan Pak Ustaz bahwasanya akan ini beribadah haji ini. Jadi apakah selama berpuasa tidak diberikan pengajian puasa? Demikian kami itu Allah. Baik, barakallahu fiik. Bagaimana ketika melewatkan hari-hari dan malam-malam Ramadan sementara
silaturahmi masih terputus. Sakit hati sama orang sehingga tidak mau meminta maaf atau memaafkan, masih ya masih bersama kita gitu. Secara zahir dari hadis Rasulullah SAW tadi, ya, bahwa amalan itu naik setiap sore Kamis, malam Jumat, Kamis Jumat, lalu tidak naik, tidak dihitung oleh Allah amalan orang yang memutuskan tali silaturahmi, dan itu masuk, ya, termasuk bulan mulia ini. Kan sayang sekali, Pak. Maka setidaknya di bulan Ramadan ini setiap Kamis dan setiap Jumat amalan itu tidak naik. Itu bahasa lainnya apa, Pak? Haba'am mansura, sia-sia. Jadi hati kita merasa kita sudah baca Quran, kita sholat tarawih, kita macam-macam lah gitu, ibadah kita. Tapi ternyata di mata Allah tidak terhitung. Karena apa? Karena ada, ya, silaturahmi yang kita putuskan, yang tidak mau kita sambungkan walaupun di bulan yang mulia ini. Untuk sementara itu di Senin dan di Kamis dan Jumat. Saya tidak berani mengatakan selain dari Kamis Jumat juga termasuk gitu. Tapi intinya, ya, bahwa mari kita sambut Ramadan ini dengan berlapang dada, salamatus sadri. Meminta maaf atau memberi maaf, baik kepada keluarga kita, sedarah itu maksudnya ya satu ayah satu ibu gitu. Yang kerap kali juga hubungan itu renggangnya itu yang sedarah ini, Pak. Justru dengan teman, dengan tetangga itu justru kita lebih erat lagi gitu. Tapi justru hubungan itu rusak, ya, dengan orang-orang terdekat kita gitu. Jadi terima kasih Pak Ilham. Kekhawatiran tidak diterima amalan sementara kita sudah beribadah sekuat tenaga, itulah yang membuat kita melembutkan hati. Bismillah ya Allah, awal Ramadan ini atau di bulan Sya'ban ini saya akan, ya, berupaya untuk ikhlas memaafkan atau meminta maaf. Walaupun pernah terpukul berat gitu, walaupun pernah tersakiti, dan kita punya rekaman masing-masing gitu, disakiti atau menyakiti gitu. Tapi mengharapkan tadi ihtisaban, mengharapkan pahala dari Allah, maka segeralah selagi waktu masih ada. Sya'ban masih ada, Ramadan masih ada. Jangan sampai waktu itu habis, tahu-tahu kita sudah digotong di dalam keranda dibawa ke kober sana. Nah, itu sudah habis betul itu, Pak. Ya, jadi program melembutkan hati sebelum Ramadan ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ibu ada? Betul, Pak. Terima kasih, Pak. Betul. Di dalam materi tadi tertulis kata Kata? Muka Oke. selalu diperhatikan. Itu bagaimana penjelasannya? Apakah ada contoh-contoh? Apakah kita ini selalu mencari perhatian kepada Allah, atau Allah mencari perhatian manusia kepada dia? Terima kasih, Pak. Baik, barakallahu fiik. Kurang apa maksudnya? Iya, paham saya, Pak. Ini saya cari ini. Jadi perkataan dari Syekh Rasyid Ridha, pengarang kitab Tafsir Al-Manar, halaman 1373. Tuh, Pak. Ulama-ulama mengarang buku bukan selembar dua lembar. Ini aja tuh berapa? 1373. Saya nulis makalah waktu zaman Pak Jamhir, kita kajian tafsir surah Al-Muluk. Jadi kan saya bikin tafsirnya itu. Saya ngetik sendiri. Kalau Pak Haji Jamhir bagi-bagikan fotokopi gitu. Itu sepekan saya bikin 3 lembar saja kerepotan, Pak. Ya, ini definisi tentang puasa saja ada di halaman 1373. Ya. Kemudian kalau yang pas ininya betul yang tentang puasa di halaman 143.
Nah, ini kalimat yang Bapak maksud bil muraqabah. Muraqabah itu artinya supervisor. Ya, pengawasan. Jadi dalam ayat itu banyak, ada pengawasan Allah, ada pengawasan malaikat, ada pengawasan diri kita, ada pengawasan orang lain. Semua itu mengarahkan kita pada kebaikan. Hidup ini kalau tidak diawasi, maka sering dibelokkan oleh nafsu syahwat, sering dibelokkan oleh jin alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Tadinya mau ke masjid dibelokkan. Karena di depan BKT ini ada pameran, ada pasar murah, nantilah sholatnya nanti yang gelombang kedua saja. Atau nanti, itu Pak, dialihkan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi muraqabah, ya, dari kata raqib, kan ada malaikat yang kita istilahkan dengan raqib atid. Raqib yang mengawasi, mencatat. Jadi ini kekuatan besar, Pak. Kekuatan besar bagi semua umat Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Merasa diawasi oleh Allah. Rugi saya kalau subuh ini tidak hadir ke masjid, karena Allah melihat. Maka saya harus hadir di masjid, karena Allah juga melihat. Apa saja yang saya perbuat, ya, baik dilihat orang atau tidak, dipuji orang atau tidak, yang penting di mata Allah, Allah melihat. Yang penting di mata Allah bernilai. Nah, terutama untuk puasa. Untuk puasa ini yang paling gampang contohnya ya puasa anak-anak kita. Anak-anak kita yang tidak yakin dengan muraqabah, kayaknya yakin juga sih mereka sebenarnya, cuma bersembunyi. Sementara kalau kita yang sudah dewasa ini, halal pun makanan di kulkas kita nggak ada orang, kita yakin Allah melihat. Maka kita tidak makan, tidak minum, kecuali nanti di maghrib ketika masuk waktunya. Jadi muraqabah ini itu penting betul dalam kehidupan. Merasa kita diawasi oleh Allah, ya, maka akan menghantarkan kita menjadi pribadi yang baik, ya. Beramalnya pun ikhlas karena Allah Ta'ala. Itu Pak, diantara keterangan tentang muraqabah tersebut. Dan ini harus kita miliki. Kita tidak mau berbuat yang buruk karena ada Allah mengawasi. Kita ingin berbuat kebaikan karena ada Allah yang mengawasi, menghitung. Surah Az-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu." Ayat 8-nya, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu." Siapapun yang berbuat kebaikan sekecil apapun, yarahu. Allah memuraqabah, memonitoring, melihat, dihitung. Dan siapapun yang berbuat keburukan sekecil apapun, yarahu, Allah juga memonitoring. Nah, ini ayatnya pas itu. Ditambah dengan surat Qaf, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kata-kata yang keluar dari mulut menyakiti orang dicatat oleh Allah. Perbuatan yang menyakiti orang dicatat oleh Allah. Mungkin kata-kata, mungkin perbuatan bisa bersembunyi dari pengadilan, bisa bersembunyi dari mata manusia, tapi di mata Allah tidak. Nah itu. Jadi untuk puasa ini justru kekuatan terbesarnya yang muraqabah itu. Karena kita merasa diawasi oleh Allah SWT. Demikian Pak. Kita lanjut dulu. Satu lagi. Setelah ini kita lanjut lagi materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau kita menjadi ini lewat mentor ya. Pertanyaannya apakah itu atau dari beriman ya? Ya. Kedua, bagaimana kalau orang yang pernah mendolimi kita atau menyakiti kita, dia tidak mau meminta maaf, walaupun kita tidak mau minta maaf ke mereka itu. Tapi setelah itu kita serahkan saja kepada Allah. Ya. Allah akan memaafkan kita. Baik, syukur. Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyambung tali silaturahim yang terputus karena pernah ada masalah dulu, yang terabdol kalau bahasa Bapak abdol ya tentu berjabat tangan Pak, tatap muka. Itu yang terabdol. Tetapi tidak semudah itu, mungkin barangkali ya orang yang ingin kita sambungkan kembali berada di provinsi yang lain, jauh dari kita, maka gunakanlah medsos ini. Gunakanlah telepon, gunakanlah IT, kecanggihan teknologi hari ini, WhatsApp, SMS gitu. Yang penting ada upaya. Maka sampai kepada tahap yang terakhir yang Bapak bilang, kalau seandainya saya sudah berupaya untuk meminta maaf, ya, dan saya mengakui saya pernah berbuat salah, khilaf gitu. Tapi pihak yang terzalimi atau pihak kedua tidak memaafkan, berarti Bapak sudah lepas tanggung jawab. Dan dalam catatan Allah, Bapak sudah termasuk orang yang menyambung tali silaturahim. Ya, mudah. Yang penting berawal dari hati, setelah itu gerakkan mulut, gerakkan tangan untuk menyambung silaturahim tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjut dulu. Untuk pembahasan berikutnya yang kelima, amalan sunnah. Nah, ini mohon kita catat masing-masing. Ya. Tadi dari Ustaz Surya, kalau bunyi pertama ini 15 menit lagi baru masuk waktu suruk. Jadi sekarang belum suruk ini, ya. 15 menit lagi baru suruk kalau bunyi bel yang pertama. Baik, amalan sunnah ini kita camkan betul Ibu. Saya rangkum 13. Dan Ramadan itu memang amalan sunnah ini yang paling banyak harus kita dapatkan. Kalau yang wajib kan puasa Ramadannya siap. Selesai kan? Nah, sekarang yang sunnahnya. 1. Menahan amarah. Dengan bahasa Arabnya, ini so'im. Kalau bapak, kalau ibu-ibu, ini so'imah. Nah, ini so'imah atau ana so'imah. Saya sedang puasa. Tantangan di luar banyak betul. Bawa mobil, bawa motor, jalan kaki, sandal kita sebelah ada di sini, yang sebelahnya hilang. Emosi semua, Pak. Sedang enak tidur, disuruh pindah gitu. Emang tidurnya di saf pertama, orang mau sholat, marah sama DKM yang nyuruh pindah. Ini so'im. Sunnah, amalan sunnah sebenarnya itu. Marah, membatalkan puasa, enggak membatalkan. Tetapi mengurangi pahalanya. Makanya Nabi SAW mengajarkan, katakan saya sedang puasa. Kalau ada yang mengajak berantem. Kedua, makan sahur. Dulu tanggal 10 Muharram itu umat Yahudi di kota Madinah wajib puasa. Dan setelah itu menjadi syariat umat Islam. Tapi bedanya ketika mereka puasa, mereka nggak makan sahur, Pak. Maka Nabi rubah, kita puasa tanggal 10 Muharram sebelum turun syariat puasa Ramadan, tetapi kita makan sahur. Makan sahur ini luar biasa menguatkan badan kita. Tanyalah kita-kita yang puasa Senin Kamis, tahu-tahu paginya sedang makan lontong, Pak. Hah? Biasa puasa? Iya, tadi saya nggak sahur. Tuh, sahur itu dijadikan alasan kenapa nggak jadi puasa. Karena sahur itu menguatkan badan. Seteguk air, Ibu, sebutir kurma, minum segelas ini sudah terhitung sahur. Dan itu barokah, pahala besar. Jadi jangan melewatkan. Tidak mesti sahur itu dengan nasi, dengan ayam, mie rebus, mie goreng gitu. Seteguk air sudah terhitung sahur. Yang ketiga, segera berbuka. Kalau sudah masuk waktu, pokoknya masuk waktu. Kalau di Darun Nimah terdengar azan atau juga di TV rumah kita azan, segera berbuka, jangan ditunda-tunda. Kemudian yang keempat, mengakhirkan sahur. Kalau bisa sahur itu diakhirkan, ya mungkin di jam 4 ke atas sahurnya. Yang memungkinkan nanti untuk gosok gigi, bersih-bersih mulut. Karena waktu saya mahasiswa, Pak, itu sahur saya itu jam 12 malam, sekalian tidur malam. Ini pagi bangun itu pas azan subuh. Nah, itu ternyata kurang baik. Kemudian yang kelima, berbuka dengan kurma. Ya, berbuka dengan kurma, setelah itu baru dihajar lontongnya, kolak pisangnya, es cendolnya, risolnya dan sebagainya. Dulu kan kurma dulu, ambil sunnahnya. Kemudian yang keenam, memperbanyak doa. Ini yang jarang, Pak. Ini yang jarang kita hadirkan di rumah kita. Tahu-tahu azan maghrib berbunyi, anak sana sedang nonton TV, istri sedang masak, suami sedang main handphone, mantu sedang duduk di ruang depan. Coba mulai tahun sekarang ini 15 menit atau setengah jam sebelum berbuka,
berkumpullah di ruang makan itu. Hadirkan suasana keluarga, ya, anak, cucu, pokoknya siapa aja yang di rumah berkumpul di meja makan. 15 menit saja. Silakan zikir subhanallah, alhamdulillah, istighfar, atau baca Quran, atau berdoa. Ya. Karena ketika kita berdoa menjelang berbuka itu mustajab. Kemudian yang ketujuh, memperbanyak berada di masjid, terutama laki-laki, Bu. Ya, pokoknya kalau sedang weekend, Pak, Sabtu Ahad, Ramadan nanti nggak kemana-mana, atau yang sudah pensiun, perbanyak di masjid. 7, memperbanyak sedekah. Ya, sedekah. Nah, kalau untuk Darun Nikmah, jangankan di Ramadan, di luar Ramadan saja sedekahnya banyak ini, apalagi di Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ke-9, berdoa ketika berbuka. Ya, zahabaz zama'u wa qallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Kalau belum hafal, pakai doa yang biasa dari kecil kita. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahim. Baru bismillah. 10, taftir. Taftir ini menyediakan menu berbuka. Menyediakan air, kayak air mineral ini drop sajalah ke masjid. Pasti akan laris manis. Waktu berbuka, pada sholat maghrib isya, sahur dan sebagainya. Ya. Kita dapat pahala besar. Kemudian yang ke-11, segera mandi janabah. Jadi yang tidur suami istri malamnya, maka sunnah, bukan wajib, sunnah untuk segera mandi, untuk mengejar sholat subuh di masjid, yang laki-laki, atau untuk sholat subuh. Tapi kalau dia tidak mandi, tahu-tahu bangunnya jam 6. Posisi badan suami istri sedang janabah, maka puasanya tetap sah. Puasanya tetap sah. Karena untuk mandi lebih awal tadi, mengejar untuk bisa sholat, itu sunnah. Jadi tidak apa-apa puasa sedang janabah. Pada waktu-waktu tertentu, terutama pengantin baru, Pak. Apalagi nanti Ramadannya dia di hotel umpamanya. Itu tahu-tahu bangunnya, sahurnya kelewat, sholat subuhnya juga kelewat. Bangunnya jam 6 gitu. Nah, sahur jangan makan sahur jam 6. Kalau sholat subuh ganti di jam 6, nggak apa-apa. Kemudian 12, menjaga diri dari hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Dan yang ke-13, tilawah dan khotam Quran, Pak. Tilawah dan khotam Quran. Pokoknya Al-Quran itu didekap di dada kita. Terbata-bata bacanya, pahala besar. Lancar sama dengan malaikat nanti derajatnya gitu. Ini buah utrujah kata Nabi. Buahnya harum, enak dimakan. Ini orang muslim yang rajin baca Quran. Ini buah tamar, kurma kata Nabi. Nggak ada bau, tapi lezat dimakan. Ini umat Islam yang jarang baca Quran, tapi rajin sholat berjamaah, rajin bersedekah, ibu-ibunya nutup aurat, sosialnya baik. Nih, kata Nabi seperti buah kurma. Nggak ada bau, tapi enak, Pak. Apalagi rutop Libya, apalagi sukari, apalagi kurma-kurma yang ajwa dan sebagainya. Yang ketiga kata Nabi, ini buah raihanah. Buah raihanah harum baunya, tapi kalau dimakan bisa mematikan, bisa membuat penyakit. Namanya buah raihanah. Ini orang muslim yang hari-harinya ya belum istiqomah dalam agama ya. Dalam istilah Nabi disebut munafik atau juga fajir. Tapi dia rajin baca Quran. Mungkin karena dulu alumni pondok mungkin, tapi setelah dia besar mengarungi kehidupan di Jakarta ini, kadang sholat, kadang tidak, kadang puasa, kadang tidak. Tapi kalau baca Quran rajin, Pak. Ini kata Nabi seperti raihanah, baunya harum, tetapi ketika dicicipi mematikan. Nah yang terakhir yang paling berat, jangan sampai kata Nabi, buah hanzalah. Hanzalah tidak ada baunya kata Nabi pahit, menyengat, merusak, mematikan. Buahnya apalagi. Ini muslim yang sehari-harinya tidak bisa ngaji, benci kepada orang yang ngaji, tidak mau sholat, pokoknya kumpulannya di buah hanzalah ini, Pak. Ngelihat orang belajar membaca Quran dia benci, dia belajar Quran juga nggak mau, pokoknya jangan sampai menjadi buah hanzalah. Baunya pahit, rasanya pun pahit. Nah setidaknya tadi kalau bisa ya utrujah seperti buah jeruk lah ini mungkin padanannya, kurma seperti yang kita ketahui, kemudian raihanah ini kayaknya banyak kita ini ya.
Kadang lagi semangat, rajin beribadah. Kadang lagi semangat, rajin baca Quran. Setelah itu sebulan gak pernah baca Quran, Pak. Setelah itu gak kelihatan di sholat berjamaah gitu. Nah, itu namanya yang ketiga ini, buah raihanah. Harum, tapi ternyata yang paling dibutuhkan kan rasa buah. Tapi tidak dapat gitu. Dan yang terakhir hanzolah ini. Pahit rasanya, kemudian baunya pun pahit juga. Nah, mari dekap Al-Quran di dada kita. Kemudian jamaah rahimakumullah, pembahasan yang keenam, orang yang dibolehkan tidak berpuasa. Nih, tolong dilihat baik-baik. Yang boleh tidak puasa karena ada alasan, karena uzur. Satu, orang yang sakit dan diharapkan sembuh. Tiba-tiba pusing, Pak, muntah kita hari itu dan harus istirahat. Maka ketika nanti keluar Ramadan, kita punya tugas qadha, mengganti puasa saja. Yang kedua, orang yang sakit tipis harapan untuk sembuh. Yang diabetes, sudah dipotong kaki, dipotong jari gitu. Kayak om saya di Cawang sana, baru keluar dari Fatmawati, potong jari, potong pergelangan telapak kaki, sekarang potong di bawah lutut. Terus nular ke atas, dan nggak mungkin untuk tipis harapan untuk sembuh. Dari Ramadan kemarin, sekarang sudah Ramadan lagi, berarti bayar fidyah saja. Bayar fidyah saja. Kemudian yang ketiga, hamil dan menyusui. Hamil dan menyusui, qadha puasa, Ibu. Ya, berapa hari yang ditinggalkan, qadha, mengganti puasa. Kemudian hamil dan menyusui, tapi sebenarnya waktu hamil ibunya sehat. Namun dia khawatir nanti anaknya pertumbuhannya kurang baik, maka menurut Ibnu Abbas, qadha dan fidyah. Qadha dan fidyah. Nah, tetapi para ulama yang lain mengatakan, Pak, dalam Islam ini banyak kemudahan, menggabungkan qadha dan fidyah itu kan menyulitkan. Maka ambillah qadha saja. Qadha saja. Bahkan ibu-ibu, ada yang menarik lagi, kata para ulama, keluar Ramadan hamil. Setelah Ramadan tahun depan hamil lagi. Hamil-hamil terus, nggak bisa qadha puasa. Ada orang tertentu, kata para ulama, tidak wajib qadha, hanya bayar fidyah saja. Fidyah itu 25.000 doang, Ibu. Beli nasi, kasih ke orang fakir miskin. Atau berbentuk uang, titip ke masjid. Tapi di Indonesia karena makannya 3 kali, maka 3 kali 25.000 atau 20.000 gitu. Modal 60.000. Kali sebulan, 6 kali 3 berapa? 1.800.000. Selesai. Itu kalau yang hamilnya berkepanjangan. Nanti berhentinya pas usia menopause, usia 50 tahun atau 45 tahun. Baru berhenti hamil gitu. Nah, ini kata para ulama, boleh ibu-ibu ini tidak usah mikirin qadha, bayar fidyah saja gitu. Ya, tinggal minta duit sama suami, bayar gitu. Toh saya hamil karena engkau gitu kan. Karena suami gitu. Musafir dia wajib mengqadha puasa. Nggak bisa fidyah. Ya, nggak bisa fidyah, terlalu ringan. Puasa dibayar puasa. Wanita haid dan nifas itu mengqadha atau mengganti puasanya. 5 hari bolongnya kemarin, 5 hari nanti dibayar setelah Ramadan. Saya tambahkan berhubungan siang hari. Kalau malam hari halalan thayyiban. Ya, berhubungan siang hari Ramadan, baik pengantin lama maupun pengantin baru. Godaan ini kan banyak. Nah, ini baru nih suruh kita. Jadi bagaimana yang berhubungan suami istri siang Ramadan, suami istri wajib mengqadha puasa, tetapi dia berdua berdosa karena telah membatalkan puasa dengan sengaja. Berdosa. Tetapi kewajiban hutangnya nanti hari itu mereka berhubungan suami istri, maka di luar Ramadan wajib dua-duanya membayar, mengqadha puasa. Setelah itu ditambah dengan denda. Dendanya ini berurut. Silakan cari budak, lalu beli budak itu sekian ratus juta. Kalau tidak ada, dan ini memang tidak ada lagi, maka silakan berpuasa 2 bulan berturut-turut, 60 hari, Pak. Baru selesai seminggu, hari ke-7 nggak kuat, maka ulang lagi dari awal. 2 bulan berturut-turut. Padahal berhubungan suami istri itu 5 menit selesai. Hutangnya, dendanya 2 bulan. Nah, kalau ini tidak kuat, baru boleh memilih yang ketiga,
kumpulkan 60 orang fakir miskin, lalu kasih makan. Nah, kayaknya itu aja Ustaz. Ya, tabungan pensiun masih ada katanya. Nah, ketahuilah Bapak Ibu-ibu, ini perlu dijaga baik pengantin lama, pengantin baru, karena ketika batal puasa berdosa. Dan ketika sudah batal puasa, umpamanya pagi ini berhubungan sama istri, maka pagi, zuhur, asar sampai maghrib, mereka ketika makan tidak boleh memperlihatkan di depan orang banyak. Ya, tetap harus sembunyi-sembunyi. Juga kalau ketahuan sama orang kan malu juga. Ya. Nah, jadi itu dan hukum mengqadha puasa dan membayar fidyah, saya rangkum secara cepat. Jadi mengqadha puasa hukumnya wajib, membayar fidyah juga hukumnya wajib sesuai dengan materi yang telah saya sebutkan tadi. Jadi intinya begini, dainun lillah yajibu ada'uhu. Hutang kepada manusia kita wajib lunasi kan? Ya. Apalagi hutang kepada Allah, gitu Pak cara ininya. Hutang kepada manusia saja, oh nggak bisa kawan, urusan duit ya duit, urusan saudara ya saudara, urusan teman ya teman, tapi urusan hutang piutang tetap sesuai dengan akad kita. Maka bagaimana dengan hutang kepada Allah? Nah, para ulama mengatakan, pertama, puasa Ramadan wajib bagi muslim yang tidak uzur. Yang kedua, boleh tidak puasa bagi muslim yang uzur, karena uzur musafir, uzur sakit, uzur haid, nifas dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, boleh tidak puasa Ramadan dan juga boleh tidak qadha bagi orang tua sakit, menahun dan tipis harapan untuk sembuh. Jadi tadi yang sakit bertahun-tahun tidak qadha dan juga tidak berpuasa. Ya bagaimana mau puasa? Napas saja sudah tinggal satu-satu. Ya, jadi nanti bayar fidyah saja. Nah, kalau bisa qadha puasa ini ibu-ibu, kalau bisa bagusnya sih segera setelah Ramadan nanti, ya. Kemudian berturut-turut kalau bisa. Kemudian menunda sampai masuk Ramadan lagi, tahun depan berdosa. Kemudian untuk puasa Syawal nanti kan ada puasa 6 hari, Pak. Ya. Dan para ulama memutuskan tidak ada qadha puasa Syawal. Walaupun pahalanya sama dengan berpuasa 1 tahun. Jadi kalau bulan Syawal kita nggak puasa sunnah Syawal maksudnya, maka jangan diqadha di bulan Zulhijjah, Zulqa'dah. Ya sudahlah, tunggu Syawal tahun depan. Itu. Saya mengambil pendapat yang itu. Baik. Dan terakhir, hati-hati, saya tambahkan ini yang membatalkan puasa ada 7. 1, makan minum, yang kedua berhubungan suami istri, yang ketiga mengeluarkan air mani ya dengan tangan atau dengan yang lain, terutama untuk laki-laki. Kemudian hijamah berbekam. Saya lebih condong kepada pendapat para ulama untuk Ramadan siangnya nggak usah berbekam lah, karena itu akan melemahkan badan, kemudian darah. Kalau sudah terjadi pusing dan sebagainya, tahu-tahu batal Pak, betapa ruginya. Pada para ulama sudah mewanti-wanti untuk hijamah atau berbekam sebaiknya jangan, namanya ihtiyat. Kemudian yang kelima, at-taqayyu, sengaja muntah. Karena muntah yang tidak disengaja kan tidak berdosa. Maka dicongkel-congkel Pak kerongkongannya supaya muntah. Nah, muntah dengan sengaja membatalkan puasa. Kemudian yang keenam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 haid dan nifas. Nah, juga yang membatalkan puasa infus nih yang merah ini, makana bima'anal akli wasyurbi kal ibril al ghadiyah, jarum infus atau jarum suntik. Kalau isinya makanan maka membatalkan puasa, tapi kalau cuma sekedar obat itu tidak, ya. Obat tapi masuknya pakai suntik. Kalau obat masuk dari mulut batal Pak, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini materi. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan tambahan lagi. Betul Pak Haji Jamil. Diulang Pak Haji Jamil. Kalau kita misalnya jadi puasa, tapi kemudian kita diambil darah, periksa darah, gimana betul? Ya. Cuci darah atau mengambil darah? Nah,
Hatta cuci darah, jangankan ngambil darah yang cuma terbatas sedikit, cuci darah itu difatwakan oleh para ulama tidak membatalkan puasa. Jadi mengambil darah insya Allah tidak membatalkan puasa. Bahkan cuci darah itu kan yang ya seperti kita maklumi dalam dunia kedokteran gitu. Ya, cuma cuci darah ini membawa lemahnya badan. Banyak dokter yang menganjurkan jangan puasa gitu. Tapi intinya itu keluar masuk darah tidak ada masalah. Ya. Nah, jadi apalagi mengambil darah untuk sampel saja atau jumlah sedikit, insya Allah tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi? Betul Pak. Saya pernah dengar dari ceramah Ya. membatalkan puasa secara syar'i, secara tidak Sengaja. lain, Ya. itu kadang tidak bisa diganti seumur hidup. Apakah itu betul? Ya. Jadi terima kasih Pak untuk Bapak ingatkan ini. Ini sebenarnya selalu saya sampaikan di awal atau di akhir Ibu. Pokoknya anak kita yang sudah akil balik mumayyiz, kalau yang belum kan itu puasa latihan. Ya, puasa latihan nggak apa-apa, puasa setengah hari sampai asar, puasa hadiah sepeda, macam-macam lagi. Tapi kalau sudah akil balik mumayyiz, sudah terkena beban syariat, maka pantau terus puasa mereka, terutama Ramadan ini. Pastikan puasa mereka tidak ada yang bolong-bolong. Karena ketika anak kita atau ketika kita berbuka, maksudnya tidak puasa dengan sengaja, tidak ada qadha. Kata para ulama, ya Allah, saya ingin mengganti puasa saya yang kemarin saya berbuka dengan sengaja, nggak ada uzur, tapi saya membatalkan puasa saya. Setahun pun diganti Pak, 360 hari puasa tidak akan bisa mengganti puasa yang dibatalkan tanpa uzur satu hari itu. Artinya yang ada adalah dosa. Maka ada satu pintu yang kita harapkan, apa itu? Taubat. Taubat saja. Taubat itu kan berarti tangan Allah yang Maha Pemurah. Jadi betul, semua ustadz insya Allah akan mengatakan tidak ada qadha puasa yang pernah dibatalkan dengan sengaja. Apalagi menganggap puasa ini menyakitkan, menyulitkan hidup. Ya, yang ada adalah istighfar dan bertaubat, semoga Allah mengampuni. Lalu Ramadan tiba berikutnya, jangan mengulangi itu lagi, tapi berpuasa dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, betul Pak. Nah, terakhir barangkali. Sering terdengar puasanya untuk Allah. Ya. Sering terdengar puasanya untuk Allah. Allah yang beriman. Ya. Kemudian orang yang berpuasa ini dia punya utang. Terus dia meninggal. Nanti dia akan dituntut tuh orang yang punya utang. Apakah puasanya bisa diambil sama orang yang ya. Yang kedua ini apa Pak? Coba. Dengan orang yang puasa ini meninggal. Dia punya utang. Hutang puasa atau hutang duit? Hutang duit. Nah itu. Ya. Nah, apakah pahala puasa ini dapat dituntut juga sama orang yang? Oke, barakallahu fiik. Baik, makasih Pak Ilham. Jadi pertanyaan yang pertama, wa ana ajzi bih. As-saumu li wa ana ajzi bih. Puasalah untukku atau puasa kalian itu untukku, kata Allah. Dan saya akan meletakkan pahalanya. Si A pahalanya 100, si B pahalanya 80, si C pahalanya 65, si D pahalanya 25. Itu Pak. Allah langsung memantau pertanyaan Bapak tadi, ya. Pertanyaan Bapak, muraqabah. Jadi karena puasa ini langsung Allah yang memantau gitu, dan yang tahu nanti tentang batal atau tidak puasa itu adalah Allah dan pelaku yang punya badan, juga derajat puasa tadi. Allah yang maha tahu, yang sana ternyata betul-betul adab-adab puasa dijaga. Yang ini justru marah-marah, justru macam-macam tadi Pak, yang sunnah-sunnah tadi. Ya.
Nah, jadi itu maksudnya Allah yang langsung memantau, mengawasi puasa, sehingga Allah memberikan pahala nanti per orang itu berbeda. Maka mari kita jaga ada adab puasa, ya. Khawatir setelah makan dan minum yang maghrib ini, titipkan doa, ya Allah, semoga haus dan dahaga saya hari ini betul-betul Engkau terima, bukan hanya sekedar haus dan dahaga biasa. Tuh, sandarkan kepada Allah. Nah, yang kedua, jangankan pahala puasa, ibadah puasa yang banyak, ibadah haji yang banyak, ibadah umroh yang banyak, sholat yang banyak dan sebagainya, ya. Kalau nanti ada kezaliman yang belum termaafkan ketika hidup di dunia, maka itu akan diambil oleh Allah dari orang yang penuh dengan kebaikan tadi, dipindahkan kepada orang yang dizaliminya. Termasuk pahala-pahala puasa yang dia kerjakan dulu. Dan ini terkumpul dalam hadis Nabi, atadruna manil muflis. Tahukah kalian siapa yang bangkrut? Nah itu Pak, yang bangkrut orang yang waktu hidup banyak puasa, banyak sholat, banyak zakat, tetapi dia ternyata tangannya, mulutnya pernah menyakiti orang dan dia tidak meminta maaf sampai akhirnya tutup usia. Nah jadi diambil. Itu hadisnya tentang muflis. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kayaknya ibu-ibu ada Ustaz terakhir ibu. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ibu-ibu yang sudah sama-sama pada saat memasak, menjadi benar-benar usaha hati mendapatkan sanksi. Ini makanan. Nyolek begini Bu. Ya. Oh ya. Itu ada kumpulan fatwa-fatwa kontemporer Ibu, ya. Bahwa mencicipi makanan, terutama untuk ibu-ibu yang punya bisnis catering. Kalau catering sore kita untuk keluarga itu mah nggak dicicipi juga nggak apa-apa, ya. Jadi sebatas nikmat lidah yang bisa merasakan ini pahit, masam atau manis atau sudah pedas, itu tidak apa-apa. Tapi setelah itu segera meludahkan atau membuang kuah gulai tadi, ya kalau ditelan batal Ibu. Nah, jadi untuk memastikan makanan itu sudah sesuai dengan takarannya, maka boleh dicicipi tetapi tidak boleh tertelan. Hati-hati kalau tertelan puasanya batal. Nah, apakah ini butuh keahlian khusus ya? Mungkin ibu-ibu punya keahlian khusus itu. Ya. Jadi intinya tidak batal. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Ini di depan kita sudah ada teh sama macam-macam. Ya, Berapa ibu-ibu? 3 orang. Ya, betul kan? Yang pertama nomor 6 Ibu Keti. Masih ada Ibu Keti? Alhamdulillah. Yang kedua, Ini barokah nih Bu dari masjid. 15 Ibu Tuti. Masih ada? Alhamdulillah. 3 nomor 19 Ibu Ayu Purbo. Masih ada? Ada semua. Alhamdulillah ibu-ibu. Untuk yang bapak 3 nama. Ya. Yang pertama nomor 5 Bapak Ilham. Jadi barokah 2 kali nanya tuh begitu tuh Pak. Kemudian yang kedua Bapak Willy RT 4. Yang terakhir Oh iya. nomor 14 Bapak Cacan Agung. Ada? Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Baik, demikian materi kita, semoga bermanfaat. Kafaratul majlis, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walakum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.